keluar lu selesai tuh, keluarinnya ke ubin. Karena udah gak kuat bang. Iya be. Ih, bisa nggak sih nggak ada rasa sange gitu? Kata saya, kayak ya Allah, apa hilangin rasa sangenya tuh. Iya. Iya maksudnya ada ini nanti aja pas nikah gitu bang. Bisa nggak sih kayak gitu? Iya biar saya tuh nggak aneh-aneh mas saya bang. Gitu. Itu bang saya udah main-main sendiri, dia udah jongkok nih, udah nadang-nadang muka gitu. Nadang-nadang muka. nunggu Iya disemprot. nunggu. Nah ini saya terima nih satu nih, masih muda. Tapi saya pertamanya nggak yakin bang, berapa kata dia gitu nanya. Sama, saya udah jawab sekian. Oh pokoknya ini mijet buat cewek saya, dia bilang gitu. Dia mijet buat cewek saya. Wah feeling saya, wah gak ini, bohong nih kata saya. Nyampe sana pasti bilang ceweknya lagi keluar dulu apa gimana, ntar dia yang minta dipijit duluan. Ini mijitnya dua orang, maksudnya saya nanya mijitnya si cowoknya juga ceweknya juga gitu. Enggak, cewek saya aja bang kayak gitu. Terus dia bilang gini, kalau emang nanti cewek saya mau lanjutin aja banget dia gitu. Saya nggak yakinnya tuh gimana ya biar saya percaya katanya. Coba video call dong gitu, kalau emang bener ya. Di video call sama dia langsung kamera belakang, ceweknya malah lagi duduk bang jauh. Di kamera belakang gitu. Bener ada cewek, cuman pikiran saya kan tetap takut bang. Wah lebih takut lagi nih, takutnya dijebak. Nyampe kamar barang saya diambil, takutnya gitu bang. Ini rencana nih gitu. Tapi saya kayak gimana. Tapi tetap dia tuh ngechatin saya mulu bang. Gimana bang, mau nggak gitu. Tenang kok, nggak jelek kata dia, nggak jelek kok, cakep. Saya kan lihat pas di VC itu kan lihatnya cuman sekilas doang ya, cuman lagi duduk doang kata saya. Nah saya berani deh. Tapi dia ada teman saya lagi. Dia ada teman saya tuh. Akhirnya saya itu di apartemen, saya di parkiran nunggu si cowoknya ini. Terus cowok ini manggil, bang sini bang, kalau buat temen kayak gitu. Ya saya bohong-bohongin aja, saya bilang kalau gua nggak bawa temen, gua pernah dibohongin bang, udah di kamar ternyata gak. Akhirnya gua di situ malah berantem bang, karena gua dibohongin kan gitu. Gua ngajak temen lah. Oh gitu dia gitu. Gua aman sih bang, gua emang beneran mijit buat cewek gua gitu. Itu kata saya, ya gimana gua udah sampai sini, saya bilang gitu kan. Ya udah ke atas aja, minum aja gitu kata dia gitu kan. Ya udah deh nongkrong aja dulu deh, kalau emang gak jadi nggak apa-apa lah gue bilang gitu. Penting nongkrong aja di atas lah dulu. Saya juga penasaran sama pengen liat ceweknya bang, bener apa enggak sih gitu. Akhirnya masuk dalam, di baru pintu kita, bener ceweknya, oh cakep banget bang, udah pakai celana pendek kan, baju ketat putih banget, aduh umur di atas saya lah intinya. Pokoknya saya suka banget kalau umur yang di atas saya tuh. Akhirnya wah ini mah harus jadi kata saya kan. Tapi saya buat teman nggak akan mau ya kan. Tapi sama hotel apartemen itu yang ada ruang tamunya, ada kamarnya. Terus kita ngobrol-ngobrol sambil minum. Saya emang maksudnya minum. Saya emang nggak mabuk ya. Teman saya yang mabuk. Saya bilang, dia nawarin minum nggak? Enggak bang. Gue mah emang nggak minum, saya bilang gitu. Ya intinya kita minum, terus dia nawarin ke ceweknya tuh, yang minum yang gitu. Terus ceweknya nolak kalau nggak salah. Terus dia ngechat saya sih abang-abang ini, kalau deket-deketan ya tapi ngechat, bentar bang gue tanya cewek gue dulu gitu. Iya dah. Akhirnya dia bisik-bisik tuh nyamperin ceweknya, mau pijit nggak gitu. Jadi nggak tuh, udah datang orangnya gitu. Jadi nggak tuh, supaya dia ngobrol apa lah saya lupa. Intinya itu langsung berdiri tuh ceweknya sama cowoknya, langsung ke kamar. Terus manggil dah ke saya si cowoknya, bang ada bang mijit bang gitu. Oh jadi, saya bilang gitu. Senang saya lah. Cakep banget bang. Senang saya tuh. Akhirnya saya masuk ke dalam. Maksudnya pintunya ini apa, tutup ya. Pikiran saya gitu, pintunya ditutup nih kalau bisa, karena saya pasti kan terpengen aneh-aneh lah intinya ya.
Ternyata si cowoknya bilang, bang gue izin duduk di sini ya, di selah pintu, di depan pintu percis bang. Terus dia ngobrol sama teman saya. Saya di dalam. Terus dia udah tengkurap sih ceweknya. Waduh udah tengkurap aja kan. Saya masih, kalau ini saya nggak tahu nih bisa pakai boxer doang apa enggak nih. Saya izin lagi. Pakai boxer doang boleh katanya. Nggak apa-apa tadi gitu. Ceweknya lugu banget nih intinya bang. Kayak iya aja dia mah. Ya akhirnya saya pakai boxer aja udah nanti ya. Saya pijit. Cowoknya mah di situ bang di pintu. Lagi ngobrol sama teman saya. Ya saya pijit dari kaki, masih pakai celana pendek, masih pakai baju biasa. Saya pijit dari kaki lagi ke belakang pak pantat ya kan. Saya pijit. Kata saya kan ini susah nih mijitnya nih kata saya. Dia kena minyak nih celananya. Dia kata saya gitu kan. Dia langsung nggak ngomong apa, langsung kayak ngedodorin sendiri gitu. Tapi orangnya malu-malu. Udah nggak apa-apa saya bilang gitu. Dicopotin. Tetap saya pijit. Temen saya kan mikir anjir ada cowoknya gitu kan. Maksudnya saya nggak bisa aneh. Oh kalau cuman buat nyopotin semuanya bisa-bisa aja. Cuma kalau buat aneh-aneh kayaknya enggak deh gitu kan. Ya akhirnya saya pijit semuanya. Saya punggung saya mau pijit. Ada baju kan. Copot aja kata dia. Ih jangan malu kata dia. Terus dia sambil nunjuk-nunjuk cowoknya. Malu lah kata dia gitu. Nggak apa-apa saya bilang emang kayak gini harus dipijit tuh semuanya saya bilang gitu. Dia malah ketawa-tawa emang iya harus semuanya. Ternyata dia tuh nggak tahu bang kalau mau dipijit. Dia cuma bilang capek yang ke cowoknya kayaknya. Terus tiba-tiba yang datang kamu kata dia gitu. Aku kira ibu-ibu kata dia. Kata si ceweknya, wah ini cowoknya bego apa gimana sih kata saya ya kan. Dah emang gak dikasih tahu kalau mau dipijit cowok gitu. Enggak orang saya aku kira ibu-ibu kata dia gitu. Yaudah akhirnya dia mijit tuh dia mijit saya mijit. Akhirnya udah saya suruh telentang tuh. Tapi dia tetap malu bang nutupin terus. Saya pijit udah jangan iniin jangan ditutupin saya mau pijit ya kan. Emang harus dipijit ya kata dia ininya. Iya coba lihat di Google dah dipijit ini. Saya gitu-gituin saya pijit. Emang iya tapi tetap malu dia. Saya ketawa-tawa saya pijitin terus yang bawa dia udah mau ngebuka kaki cuman dipegang nggak mau bang. Pas saya mau pegang langsung didorong tangan saya. Ih ini mau nggak boleh jangan kata dia. Tapi aduh pikiran saya udah kacau di situ kan. Akhirnya saya udah kepijit semua bang. Saya pijit ada kali 2 jam itu. Nggak aneh-aneh tapi pijit aja karena saya nyari selak biar kena di mana nih gitu. Karena cowoknya di depan situ. Di depan kamar itu. Terus saya katanya udah capek mijitnya udah kayak pegel lah nggak bakal kena juga kan karena ada cowoknya dan ceweknya nggak akan mau ya ada cowoknya. Udah akhirnya selesai ya maksudnya kayak gitu aja udah seneng sih sebenarnya. Akhirnya saya dibayar tuh sama cowoknya. Nah terus dia langsung pas saya sampai rumah langsung ngechat saya dia kayak bilang sorry ya bang dia minta maaf malah. Sorry ya bang gue tadi di depan pintu katanya gitu. Soalnya ada temen lu sih. Lagian lu bawa temen gitu-gitu. Lain kali sendiri aja ya kata dia gitu. Wah mau dipanggil lagi nih kata saya. Oke bang kalau nanti manggil lagi gue sendiri deh gitu. Yaudah akhirnya dia tuh udah nggak chatan. Terus saya ketemu cewek lagi tuh. Cewek random lagi nih. Ini cewek ini sebenarnya udah lama minta ketemu ya kan. Itu di apartemen yang sama saya mijit di situ bang. Terus saya bilang ke teman saya mau cewek enggak gitu. Mana ada. Ya udah lu tempatnya saya bilang gitu. Ya udah akhirnya kita datang ke apartemen itu. Kita ya intinya si ceweknya datang sendiri naik Grab. Masuk ke atas. Saya nggak kasih tahu kalau itu di kamar ada teman saya. Pokoknya saya nggak pernah kasih tahu ada teman saya lah ini ya. Pas mau masuk pintu dia bilang tapi ada temen aku ya di dalam gitu. Tuh kata dia dia mau kabur lagi bang mau pulang. Jangan itu emang room dia saya bilang gitu. Numpang aja di tempat dia gitu saya bilang. Saya baru kenal juga itu. Terus udah gitu pas dia bilang nggak mau tetap saya paksa. Nggak bakalan dia tuh yang punya roomnya. Maksudnya dia kayak emang tinggal di situ saya bilang gitu. Percaya dia. Yaudah kita masuk. Niatnya sama kayak gitu bang gantian. Saya udah dia tuh langsung ke kamar kan saya langsung ke kamar
Intinya dia langsung main lah kayak gitu ya kan. Teman saya tuh niatnya mau apa, udah saya keluar gantian masuk bang. Kita udah keluar, udah selesai main kan, masih dalam, udah pakai, mau buka pintu, itunya apa, engselnya copot bang. Jatuh ke sono, jadi nggak bisa dibuka. Lah kata saya lah, ini kalau saya sendiri aja mah itu kekunci di situ bang. Saya udah dobrak nggak bisa dibuka bang. Teman saya tidur, ternyata saya intip dari lubang itunya, tidur dia. Lah gimana nih bisa maksudnya walaupun ada teman saya ini kayaknya nggak bisa dibuka soalnya udah bener-bener copot bang. Tuh kata, waduh gimana nih. Terus saya bangunin tuh, pas saya panggil teman saya, bangun ini engselnya apa, copot gitu. Sama dia diakalin dari luar, kita menungguin dalam kamar. Ya dia bener-bener itu nggak bisa tuh bang. Akhirnya saya nyebrang lewat pintu, lewat jendela kamar ke pintu bang, buat ngasih, ada baut segini lah, buat ngasih. Akhirnya bisa kebuka. Nah pas saya udah keluar kamar, ternyata si ceweknya langsung minta pulang bang. Aku pulangnya bilangnya di chatin mamanya, padahal awalnya niatnya mau nginep, dia bilang. Mungkin pikiran saya karena ada teman saya. Terus saya bilang, ya ngapain pulang, tadi bilang ya mau nginep ya, nggak, saya nggak enak sama teman saya kan, dia yang bayar tempatnya bang ya. Ya gimana ya caranya, katanya ya udah deh temenin gue tidur dulu bentar, ntar udah tidur lu pulang gitu. Terus saya ke kamar lagi, temenin, nggak lama tuh saya temenin, dia temenin, udah ayo saya tidur. Terus saya nggak tidur, saya pakai lagi tuh. Nah habis saya pakai lagi baru saya anterin pulang. Akhirnya saya nggak enak sama teman saya kan, akhirnya dia pulang bang. Teman saya nggak dapet apa-apa. Saya udah nyariin, nggak ada yang bisa tuh. Akhirnya itu kan saya balik pagi kalau nggak salah. Terus malamnya dicat lagi sama abang yang mijit ini bang. Dicat lagi, bang di mana, kata dia gitu. Di rumah. Mau mijit boleh nggak, katanya, bisa nggak gitu. Iya udah, saya bilang gojekin aja gitu. Pokoknya ngkosin gojek aja, tapi saya nggak bisa ngasih duit ya, kata dia gitu. Iya saya mah mau ya, karena cewek cakep banget bang. Ya udah deh, tapi jangan buat temen ya gitu. Oh iya. Saya datang tuh ke sana. Pokoknya pertamanya nggak jauh dari sini lah. Ya saya udah datang ke situ. Saya tunggu di depan lagi tuh, dia jangan masuk dulu bang, jangan masuk ke lift maksudnya. Saya tuh tunggu parkiran. Iya dia nyamperin saya tuh, dia ngasih ini alat kontrasepsi gitu. Pokoknya nanti kalau emang kena, kata dia, ini nggak tahu nih dia lagi marah sama gua, kata dia gitu. Nggak tahu bisa kenapa enggak gitu, nggak tahu mau dipijit apa enggak juga, kata dia gitu. Ini pegang aja, ntar kalau emang jadi pokoknya pakai ya bang, kata dia gitu. Kalau enggak sih gua kecewa sih sama lo, kata dia gitu. Oh iya tenang bang. Enggak, terus saya tanya, niat lo apa sih sebenarnya bang gitu. Saya bingung ya kan. Dia nyuruh saya itu mainnya mulu bang. Iya niatnya apa sih bang? Pikiran saya tuh niatnya, oh lu mau main bertiga, maksud saya gitu. Pikiran saya situ. Oh enggak bang, enggak, gua enggak gitu. Yang nggak tahu dia alasan dia gini, nggak tahu dia kalau dipijit cowok terus diajak kayak gitu, diajakin kayak gitu mau apa enggak, kata dia gitu. Dia pengen di situ. Terus akhirnya saya, itu apartemennya nggak yang kayak kemarin bang, nggak yang masuk ruang tamu terus kamar, enggak, langsung kamar aja. Jadi ada kasur, terus di depan kasur ada TV, terus ada sofa. Jadi kita kalau menonton TV di sofa, belakangnya kasur. Studio ya. Hah? Iya studio. Nah akhirnya saya masuk kan, terus dia ngeliat saya kayak senyum. Saya bilang itu saya langsung kamar mandi kan, langsung bersih dulu bentar. Terus diajak minum tuh sama abang-abang ini sambil nonton TV. Ceweknya di kasur, kita di sofa. Kita diajak minum apa tuh, pokoknya minuman ya bang. Saya bilang, gue nggak minum bang, saya bilang gitu. Ya nggak apa-apa deh, nemenin gue aja, nih banyak banget gue beli buat, kan lu gue bilang kemarin gue nggak minum bang. Yaudah saya juga penasaran juga bang ya, saya penasaran juga pengen nyobain rasanya. Yaudah deh saya temenin gitu, tapi saya nggak banyak. Langsung kayak bilang, wah gue udah puyeng bang, gak kuat gak. Bener gue gak kuat bang, gue puyeng. Terus dia bilang, ya masih banyak nih bang. Terus dia sama gak ceweknya, yang bantuin minum nih.
ini si ini udah nggak kuat nih gitu, dia nggak minum banyak katanya. Udah akhirnya dibantu sama ceweknya tuh, duduk bertiga kita minum. Rencana cowoknya itu bilang sambil cetan-cetan ke saya, pokoknya nanti setelah minum gue pura-pura teler ya, katanya gitu. Ini aneh kan bang ya, bahwa dia tuh pokoknya si cewek ini tuh nggak tahu kalau dia tuh mau dipijit lagi bang. Iya, dia bilang pokoknya nanti gue pura-pura teler terus gue tidur di sofa gitu. Ya saya mah iya aja ya. Ya udah kata dia, ya udah yang pijit tuh gitu, minumnya udah habis kan. Ya udah kita ke kasur tuh, saya buka biasa pakai boxer sama baju doang. Terus dia udah rebahan, terus si cowok ini udah acting teler. Terus dia mau ngambil selimut ke kasur, jalannya merembet gitu. Aduh, kepala gue tumben nih, kepala gue pusing. Terus ceweknya juga khawatir kan ya. Terus sambil saya pijit tuh ceweknya, emang dia gak pernah minum ya? Iya gak pernah minum lah, itu belum minuman, gak tahu tuh dia gitu. Terus akhirnya dia ke kamar mandi pura-pura oe mulu bang, oe gitu. Kata saya dalam hati ketawa mulu, ini lucu banget aktingnya. Akhirnya dia ke kasur pakai selimut, udah rebahan bang, tidur, nggak ada suaranya dia tuh. TV dikecilin sama dia sengaja supaya dia denger kita bang. Itu kata, ya akhirnya saya pijit biasa ya kan. Terus mulai kayak biasa saya buka, dibuka lagi kata dia gitu. Iya harus dibuka, gue nggak percaya banget sih gitu. Terus dibuka, pokoknya udah lah, badannya putih banget bang udah. Saya makanya nggak dibayar pun saya mau dateng. Saya pijit seperti biasa tuh saya lebarin lagi kakinya ya kan. Nah yang ini karena cowoknya mabuk mungkin ya, dipegang boleh sama dia. Tapi tetap awal-awalnya jangan, ini mah jangan gitu. Mau harus dipijit ya, iya ini harus dipijit gitu. Pokoknya saya main-mainin, tetap dia akhirnya nggak ngelawan bang. Keenakan kali ya, karena kondisi cowoknya juga mabok, jadi dia nggak ngeliat kita bang, dia ngadep ke TV tidurnya. Ya udah saya mainin tuh, kata saya kelamaan ya, ini harus gimana ya. Wah pokoknya saya langsung langsung saya aja bang. Dia kaget kan pas langsung saya deketin ke situ, langsung didorong disentahan pala saya nggak lepas, saya tahan terus. Wah dia udah mulai gitu lah, goyang-goyang ya kan, didorong-dorong, tapi lama-lama pala saya diusap-usap ya kan. Wah udah kena nih kata saya nih, udah kena tuh kata saya bilang, langsung saya bisikin ke dia, main gitu. Jangan nanti dia bangun kata dia gitu, jangan nanti dia bangun gitu. Enggak, dia mabuk. Saya ngomong kenceng aja, dia mabuk. Saya panggil, kagak dengar tuh. Iya saya bilang, nggak bakal bangun kalau dia udah mabuk, udah teler itu. Tapi tetep bangun, saya mau nih, ya jangan, dia semua kamar mandi, udah ya, tadi bangun gitu. Kata saya, udah kelamaan, nggak usah tanya lah, saya cepot aja. Langsung ya pokoknya di situ saya langsung main, belum keluar. Terus akhirnya karena keluar ya, saya bilang istirahat lah, saya kayak ke sampingnya dia, kayak bentar dulu gitu kan. Terus dia mau lari lagi bang ke kamar mandi, udah ya nanti dia bangun gitu mulu ngomongnya. Terus saya bilang, langsung saya tarik badannya, langsung tangannya saya arahin ke sini deh gitu, keluar sampai keluar. Udah saya tuangin minyak urut tuh. Di badan sama dia tuh, saya kayak mimpi gak sih ini dia mau manin saya gitu. Bang, terus akhirnya keluar lah intinya, nggak tahu lah keluarnya kemana-mana lah itu. Jadi dia udah ke kamar mandi, cowoknya langsung bersih, saya baru memakai, si cowoknya langsung nongol palanya gini-gini. Saya langsung panik kan, saya belum ada bang ya, saya langsung gitu kaget, dia langsung kayak gini-gini, langsung tidur lagi. Kenapa sih ini dia? Saya bilang ya kan. Nah udah situ pikiran saya udah selesai, itu udah saya pulang ya kan, karena saya nggak dibayar juga kan. Udah saya duduk lagi di sofa tuh, tetap si cowoknya udah selesai dari kamar mandi, langsung nyamperin cowoknya lagi tuh, langsung kayak usap-usap palanya, kayak ayo tidur di kasur aja, pindah gitu. Terus dia kayak gitu dulu, ngomongnya pura-pura. Saya ketawa susah kan ya, saya diem. Akhirnya dia pindah ke kasur, diajak ceweknya.
Nah saya duduk di itu dong di sofa. Saya belum mau pulang sih, emang masih malas kan. Udah saya chat, saya apa main HP. Terus si cowoknya ini tiba-tiba ngechat saya dari belakang, ngechat lagi, bilang ke saya, pointer jam 2:30 atau jam 3 nanti lu naik ke kasur ya gitu. Nanti lu lagi lah lu apain kayak gitu, ajakin lagi gitu kata dia. Tenang aja gue soalnya masih acting tepar kata dia gitu. Karena di lu lihat kan tadi gue di ke kasur aja di got apa di gini nama dia gitulah. Iya bang, ayo bang. Ah gue nggak, saya nggak berani kan ya, nggak enak saya gitu. Karena di samping banget dia nggak mungkin ya. Tuh kata dia, bisa. Nanti lu senggol dia aja, suruh geser ke tengah. Lu di pojok kata dia gitu. Ya udah bang, gimana nanti aja bang, saya bilang gitu. Ya udah akhirnya dia mereka tidur. Udah mulai jam 3. Saya mau enggak. Saya mau tapi nggak enak ya kan. Takutnya ditolak sama ceweknya. Tapi saya nggak mau, tapi sayang ya kan. Di akhirnya saya camperin. Terus bilang, kak tidur sini ya gitu dia. Terus melek dia. Ah yaudah nggak apa-apa. Terus dia tidur. Tetap dia tidurnya ngadep ke saya bang. Saya sambil nonton TV tuh dari. Terus saya sambil mikirin. Aduh gimana ini mulainya ya. Soalnya ini nggak mijit kan ya bang ya. Ini mah langsung to the point kan ya. Susah jadinya. Terus saya apa namanya? Saya ke apa namanya? Saya pegang tuh pipinya, diem aja. Saya elus-elus. Jadi kayak pacar saya sendiri bang. Saya elus-elus, saya sambil saya senderin ke badan. Dia mah udah mabuk kan ngadep sono sih cowoknya. Ya udah akhirnya saya udah mulai rabu. Terus dia langsung nepis tangan saya. Ih jangan tidur kata dia. Tidur. Sebentar sekali lagi saya bilang gitu. Sekali lagi. Enggak tidur. Dia langsung ngekepin tangan dia sendiri supaya enggak kepegang. Saya paksa bang. Ayo sekali lagi please, sekali lagi gitu. Dia pasti takut nih si cowok karena cowoknya sebelahnya. Saya tahu pikiran saya gitu, maksudnya saya bilang ke awalnya ke cowoknya jangan di situ, nggak bakal bisa saya bilang. Kata dia nggak apa-apa, bisa. Dia tahu kok gue tepar gitu. Udah saya paksa si cowoknya tetap nggak mau bang. Walaupun udah saya pegang-pegang terus nggak mau dia. Udah akhirnya saya pindah lagi lah ke mana? Dia ceweknya langsung bangun, langsung pakai celana panjang. Langsung pakai celana panjang, dia langsung tidur lagi. Terus saya udah nggak bisa lah. Saya langsung ke sofa lagi kan. Terus udah mau pagi tuh jam 6 si cowoknya ngechat lagi. Bro gue mau pura-pura ngambil ke ATM nih buat bayar lo ya kan, kata dia gitu. Nanti lu iniin lagi ya gitu kata dia. Waduh bang, udah apa bang, maksud saya ya udah apa, udah nggak kena soal semalam, saya bilang gitu. Nggak bakal mau. Tapi pikiran saya ini kan dia keluar si cowoknya, mungkin mau kali ya karena nggak ada orang. Akhirnya ya alasan keluar lah, dia mau ambil KTM, ambil duit. Yaudah saya mulai deketin lagi. Ternyata saya mau pamit, alasan pamit kayak sambil usap-usap kepalanya, aku pulang ya gitu-gitu. Dia lagi tidur tuh, terus dia bangun. Oh iya hati-hati ya tadi gitu. Ntar tapi lagi nungguin si ini cowok kamu dulu lagi ambil duit. Oh yaudah, saya terus sampingnya sambil lulus. Aduh kata saya, si cowoknya ngechatin mulu, bang buruan. Ternyata dia di depan pintu situ bang, depan pintunya banget. Ngintipin ternyata. Tapi saya nggak tahu tuh kalau dia ngintipin selama saya di kamar. Saya lihat, saya chatan buruan. Iya sabar bang. Kayaknya nggak bisa deh, gue pamit aja ya, saya bilang gitu kan. Bisa, udah lu pura-pura pijit pahanya aja kata dia gitu. Ya elah, gue yang ngerasain anjir, dia setahu banget kata saya. Dan akhirnya saya usap-usap kepalanya masih mau, tapi kalau saya mau pegang bagian nggak mau dia bang, udah mulai nolak. Terus akhirnya ya karena saya udah naik banget kan, saya suruh pegang tangannya. Bentar doang itu bang, ditarik sama dia. Nggak mau, udah jangan gitu-gitu kata dia. Ntar dia datang kata dia. Enggak, gue telepon nih. Aku telepon dulu ya, dia ada di mana gitu kan. Terus saya chat bang, gue telepon ya, lu bilang aja masih jauh gitu. Telepon, bang lu di mana bang, gue mau balik gitu.
masih jauh nih, gue masih nyari yang di ini tutup kata dia gitu. Oh ya udah matiin. Tuh kan masih jauh, saya bilang gitu kan. Tuh kata dia, tapi nggak, dia tetap nolak bang, nggak mau. Ah kata saya, masa nggak kena sih, ini udah mau pulang nih saya kan ya. Daerah saya ketengahin tuh, udah bentar langsung saya tegrep lah. Saya langsung cium tuh dia. Tetep bang dorong, tapi akhirnya mau dia. Akhirnya kita ya sama lah for itu. Ternyata si cowoknya ini, saya sambil lihat sekeliling ya, takutnya tuh direkam bang. Takutnya sama cowoknya ini direkam. Saya kayak nyari lihat, tapi nggak ada sih, nggak ada HP sih, nggak ada apa-apa sih. Ya udah saya lanjutin aja tuh. Saya kira saya buka semua, saya main lah intinya. Terus pas udah saya main, saya tanya, jangan kapok ya, supaya nanti dipanggil lagi. Saya bilang. Marah nggak gitu. Udah bete bang, saya main tuh dia udah bete banget, nggak, udah kayak pokoknya udah jutek lah si ceweknya ini. Marah nggak, sambil saya bisikin ke kupingnya, marah nggak. Cowoknya belum datang tuh. Marah nggak, enggak. Jangan bete ya. Iya, nanti biar aku bisa dipanggil lagi. Dia udah nggak ketawa-tawa bang, udah diem aja. Wah, ini mah nggak akan kena nih kan saya. Udah akhirnya si cowoknya, bang udah masuk bang, gue udah pengen pulang, saya bilang gitu kan. Ada langsung tiba-tiba masuk dia. Dia udah kayak anterin saya ke lift. Udah dari itu saya udah nggak dicet-cet lagi tuh. Nah pokoknya setelah itu saya udah nggak dipanggil lagi. Saya sempat penasaran lagi, saya chat lagi ya, udah checklist bang, udah nggak aktif. Itu saya langsung ketemu lagi tuh, sama kayak biasa saya chat-chatan. Baru hari itu juga malam-malam saya ketemu, maksudnya baru itu langsung dia, ternyata orang deket bang, nggak jauh. Harus saya ketemu sama dia tuh, saya jemput, saya mau bawa ke kosan. Terus udah gitu saya udah sampai ke dekat rumahnya dia, ternyata dia di kosan juga. Pas saya samperin, bocahnya teler bang, mabok. Itu jam 1, jadi jalannya sempoyongan gitu bang. Saya ya ampun, ini bener orangnya sih. Dia udah nyamperin saya bang ke pinggir jalan. Kenapa saya bilang. Terus dia diem aja bang, melototin lah. Saya takutnya ini setan bang. Bener-bener gak ngomong, cuman rambut berantakan. Terus dia diem gini lah. Lu kenapa, saya bilang gitu kan. Terus dia diem aja. Nah terus dia langsung naik. Saya bingung ya, bawa kemana ya kan, mau bawa kemana nih. Saya ngeri kan kalau cewek mabok gitu, mana di motor gampang mau jatuh gitu bang. Udah amat bawa ke kosan aja dah. Bawa. Terus saya bingung kan, orang expectnya tuh mau ngobrol-ngobrol dulu baru ke arah sana ya. Kalau dia langsung nyampe kamar aja langsung tidur bang, langsung jatuh gitu, langsung diem aja. Kalau saya, wah gimana nih, saya mikirin. Udah akhirnya celana lepis kan ya bang, langsung saya buka aja lah. Mana susah lagi bukanya, berat banget. Karena dia kan gak sadar ya, kagak mau di ini, saya copotin, saya tarik. Akhirnya kebuka. Itu saya bikin naik dulu lah ke leher gitu. Akhirnya dia mulai sadar dikit tuh, mulai mau gitu, tapi tetep tepar. Udah akhirnya saya masukin. Karena di kosan itu kan nggak bisa cewek sebenarnya bang. Cowok doang. Terus akhirnya saya masukin, keluar lu, selesai tuh, keluarinnya ke ubin. Karena udah gak kuat bang. Iya kayak itu saya langsung belokin sono, aduh. Iya oke, saya langsung gituin. Terus ya udahlah, ini bocah kan udah kecopot celananya bang ya, tapi ya bisa saya kayak gitu tetap diem bang, tepar. Saya bingung ya, maksud saya subuh nih harus pulang nih orang, karena kalau udah terang ngeri saya kan ya. Suruh pakai ini celananya, saya keplok pipinya, pakai ini celananya, pakai gitu. Terus dia bangun, ini pakai celananya, pakai gitu. Terus dia duduk pegangin celana, lampunya suruh matiin, kata dia matiin. Saya matiin kan gelap tuh, nggak ngeliat apa-apa. Saya tungguin lama banget, saya nyalain lagi masih bengong dia. Pakai, saya bilang mau pulang, saya bilang mau pulang. Akhirnya pulang tuh, dipakai sama dia, saya anterin, ayo balik yuk. Tetap dia masih tepar bang. Tetapi dari situ tetap dia ngajakin terus, karena tahu dia kayak, maksudnya saya tahu pasti dia pura-pura tepar aja. Sebenarnya tahu dia gitu, bilangnya nggak tahu kejadian itu, tapi tetap ngajakin ketemu. Nah dari situ saya udah
ketemu cewek saya tuh sekarang, dari itu saya udah nggak balas dia lagi tuh, intinya udah saya hilang-hilangin tuh cewek-cewek. Padahal masih ada beberapa lagi yang belum ketemu. Akhirnya dari situ, semenjak itu sebenarnya saya juga sempat kalau habis ngelakuin kayak gitu kayak selalu mikir gini bang, kayak ih bisa nggak sih nggak ada rasa sange gitu. Kata saya kayak ya Allah, apa hilangin rasa sangenya. Iya. Iya maksudnya ada ini nanti aja pas nikah gitu bang. Bisa nggak sih kayak gitu? Iya biar saya tuh nggak aneh-aneh mas saya bang. Saya mikir gitu kayak apaan sih ini, kayak pokoknya saya sering nyesel kayak gitulah intinya. Saya sering nyesel kayak gitu, nggak mau kayak gini mulu gitu. Ya pokoknya semenjak kayaknya harus punya cewek lagi gitu ya kan, yang bener harusnya punya cewek. Udah saya nggak berani aneh-aneh lagi tuh orang-orang. Jadi teman saya tuh yang tahu saya tuh asal ketemu saya, ada nggak gitu mulu bang. Saya bilang astagfirullah, pusing banget gue tanya-tanya ada nggak mulu. Saya bilang nggak ada. Lu jadi teman saya yang badar sendiri sekarang. Saya asal diinin, saya nggak mau ikut. Udah bener, maksudnya nggak aneh-aneh sama kayak kemarin kan kenalan ini gitu. Tapi sekarang saya udah nggak kayak gitu sih bang, alhamdulillahnya. Berarti udah dari menjadi di grup terapis itu juga udah enggak lagi. Enggak. Maksudnya itu yang tadi mabuk. Enggak. Itu setelah itu saya dikeluarin dari grup itu. Sama adminnya. Nggak tahu kenapa. Jadi saya lihat di HP teman saya masih ada grupnya, tapi saya cari nggak ada, tidak ditemukan. Karena saya lah, saya digoreng salah apa saya nggak pernah ngapa-ngapain. Disangkanya saya paling banyak dapat ininya kayaknya bang, kan adminnya juga buka job kayak gitu. Takutnya mungkin kalah saing kali ya. Jadi saya dikeluarin. Padahal saya baru dapetnya juga baru 2. Berarti memang untuk melepaskan Bang Boy ini mencarinya lewat aplikasi Kencan, kalau enggak ya grup-grup kayak gitu. Kencan ya. sih lebih banyaknya ke Kencan bang. Oh berarti kalau di grup aplikasi di aplikasi Kencan itu mereka itu hanya sebenarnya bukan mencari jodoh ya. Iya kebanyakan. Tergantung kitanya sebenarnya sih bang. Kita ngelobinya aja sih sebenarnya. Kalau kita ngelobinya ke arah jodoh mungkin dia mau. Cuman kita ngelobinya kan, saya selalu kenalan cewek ngelobinya tuh kesana mulu arahnya. Jadi ya, ketemu langsung kayak gitu, ketemu langsung gitu dah, gitu doang. Tapi rata-rata mereka itu dengan Bang Boy. Karena bisa dibilang puas karena dia besoknya mau ngajak ketemu lagi, ngajak main lagi maksudnya. Mereka puas itu karena apanya? Karena apa itu? Karena saya kalau mungkin keluar kali bang ya. Oh lama. Saya sering banget bisa pengen nangis malah. Hah? Iya, karena belum keluar saya ke kamar mandi, pindah ke kamar mandi gitu. Karena saya mungkin karena takut kena kasur ya pas di waktu itu. Itu bang saya udah main-main sendiri, dia udah jongkok nih, udah nadang-nadang muka gitu. Nadang-nadang muka. nunggu. Iya, saya bilang, maksudnya biar saya juga bisa cepet keluar. Saya udah anin sendiri. Aduh, pakai apa aja tuh saya yang licin-licin saya udah iniin. Gak keluar bang, malah lama-lama malah kegesek perih gitu jadinya. Jadi lebih banyak perihnya daripada enaknya katanya. Iya, jadi kayak saya udah. Ya. Iya itu saya bilang, udah aku keluar ya, kamu sendiri dulu gitu. Terus kalau udah mau keluar panggil. Udah lah saya bilang, udah nggak usah lah. Akhirnya saya sering banget kayak gitu, sering nggak sampai keluar intinya. Sering kayak gitu bang. Rata-rata mereka karena tahan lama ya. Tahan lama Mungkin dan kali ya. ukuran juga pasti ya. Ya bisa kali ya. Bisa bilang kayak gitu ya. Oke. Gua nggak mau terlalu panjang. Nanti saya dihujat. Oke, tapi perasaan menyesal kayak itu Iya, ada ya. ada bang sering. Pokoknya setiap Ya itu tadi doanya minta hilangin kayak munculin engasnya ini ya. munculin nanti lagi pas mau nikah. Iya, so padahal sering kayak gitu bang munculnya nanti aja pas nikah gitu. Terus saya juga sering kayak kenapa sih harus ada HP gitu bang. Terus saya sempat kayak jual HP kali ya gitu biar nggak aneh-aneh. Oke. Sekarang udah punya pacar dan ini udah
tahap ke serius sama pacarnya Serius ya. bang. Makanya emang gak mau aneh-aneh. Maksudnya dia tahu pun dia nggak tahu pun saya nggak mau aneh-aneh gitu. Tapi ada engasnya juga ke cewek. Ada lah. Ada, tapi belum lama kita sempat bilang udah nggak boleh aneh-aneh ya gitu. Oh, Nggak boleh aneh-aneh. tapi udah pernah. Pernah. Oh, tapi udah dari pernahnya itu langsung sadar Iya, gitu kita ya. kayak janji jangan aneh-aneh ya ke depannya kalau ketemu gitu. Biar enak nanti pas berumah tangga ya. Nggak boleh aneh-aneh. Ya, Lebih- takut juga gitu. Lebih enak lagi gitu. Jadi jadi- nggak kaget, apa namanya nggak kaget ya. Bener-bener. Oke, ya bagus lah seperti itu ya. Memang harusnya seperti itu ya, Iya, Bang Boy ya. iya. Jadi, tapi enak sih. Masa muda nakal dulu itu lebih enak sih sebenarnya. Jadi pas sudah berumah tangga, pas sudah Iya, nggak aneh-aneh. menikah nanti udah ya udah nggak aneh-aneh. Dia juga udah bosen gitu. Bener. Udah menikmati kenakalan di masa mudanya ini nanti, dan di masa tuanya tinggal ya udah, gua udah ngerasain semuanya. udah ngerasain semuanya, udah kayak gitu dari maaf dari klub dari semuanya deh gitu ya. Oke, ada tambahan lagi nggak ini Bang Boy sebelum kita tutup? Ya itu aja sih. Pokoknya jangan aneh-aneh aja sih bang sebenarnya. Iya, jangan aneh-aneh. Bang Boy bilang jangan aneh-aneh ke penonton, dianya sendiri aneh-aneh ya. Tapi sekarang udah insaf ya Bang ya. Amin. Takutnya tuh kebablasan aja itu doang. Iya. Oke, teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Bang Boy dalam segmen Cuble, Curhat Dong Bang Ale. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Ale Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau bisa juga mengirimkan cerita kalian melalui email di ale@jejakbackpacker.id. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang Boy, terima kasih. Iya bang. Makasih Ya, juga, jangan Bang. aneh-aneh. Enggak Apa ya? Jangan aman, aneh-aneh aman. lagi ya. Sekarang udah aman bang.